Hai, halo semuanya. Ini untuk pembacaan Divine Masculine. Tadi aku udah buat yang Divine Feminine. So kita cek bareng-bareng energinya. Kalau kamu main counseling, personal reading, cek aja link WA aku. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Dan kalau nggak suka cara aku baca, sok monggo mungkin cari pembacaan yang sesuai dengan yang kamu mau atau kakak mau, karena masih aja ada yang komen bilang, wah lelet banget ngomongnya bla bla bla. Kalau mau yang nggak lelet ya cari yang sesuai gitu ya, karena aku nggak suka sama hal yang semuanya terburu-buru, harus gini harus gitu cepat. Apa juga yang mau dicari dengan sesuatu yang terburu-buru cepat-cepat? Wah gitu ya, kita hidup di dunia yang serba instan, jadi mengira semua hal harus cepat. Yang cepat itu adalah yang terbaik. Justru itu yang cepat akan cepat juga menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Si Divine Masculine. Oke. Ada Four of Pentacles. Oke. Ada Seven atau energi Cancer. Jadi energi Divine Masculine di sini adalah energi penyesalan. Memang kekecewaan masih terasa. Sulit untuk menjangkau Divine Feminine yang udah memilih diri dia dan hidup dia. Ya. Tapi ada sedikit keegoisan dia ngerasa dia bisa menarik kakak kembali atau kamu kembali jika kamu gagal dengan orang yang baru. Ya sih, the Tower moment, energi kesakitan kecewaannya dia in reverse, dia mau coba balikkan. Jadi dia hati-hati, dia datangnya mungkin dia akan membandingkan diri dia dengan orang yang baru, atau dia pengen ngasih lihat kalau ke kakak ya, kalau kakak dia jauh lebih baik dari orang yang baru dalam hidup kakak. Karena ya mungkin ada yang bilang yang menjadi pemenang adalah selalu orang lama. Not really, enggak juga ya, itu tergantung siapa orang yang lama di masa lalu itu ya. Divine Feminine di sini akan cenderung berpikir dengan jernih gitu. Divine Feminine akan merasa walaupun Divine Masculine kembali, apakah hal ini akan terulang lagi? Apakah Divine Masculine akan pergi lagi, menjauh lagi? Nah itu, dan ini yang membuat Divine Masculine yang benar-benar udah paham dengan diri dia dan hidup dia, akhirnya berpikir, kalau aku dekat dengan dia, datang lagi ke hidup dia, aku nggak boleh main-main ya. Aku harus menunjukkan keseriusan aku sama dia ya. Aku nggak bisa yang hanya nunjukkan aku mau ya, tapi akunya nggak bisa ngasih kepastian sih. Jadi Divine Masculine di sini semakin dia menahan diri, semakin dia malu. Itu sebenarnya tanda dia ingin serius. Tapi semakin dia cepat ingin kembali dan cepat dia nunjukkan dia serius dengan kakak setelah dia pergi, ya hati-hati, itu berarti dia belum benar-benar belajar. Dia cuma takut kehilangan sosok kakak, tapi belum tentu dia benar-benar hati dia memberikan kepastian dan dia akan pergi menjauh lagi. Memang menyesal, memang sedih jauh dari yang tersayang, yang diinginkan, yang diharapkan gitu ya. Tapi ini juga menunjukkan ya ketidak ibaratnya kayak mau kakak itu sayang ataupun cinta sama dia, yang penting kakak di samping dia. Ada energi keegoisan gitu, yang penting kakak miliknya dia gitu. Tapi kalau kakak atau kamunya di sini mau dengan orang yang seperti itu sih nggak masalah ya. Cuman kalau ada rasa cinta, marah, dan sakit hati udah terbentuk dalam diri kakak sebagai Divine Feminine, ini yang sulit. Kakak akan selalu mengingat kesalahan dia di masa lalu, dan kakak akan selalu mengungkitnya bareng-bareng lagi. Kamu kan pernah begini dulu, kamu kan pernah gitu. Terus tiba-tiba
berantem terulang lagi, dan tiba-tiba dia pergi menjauh lagi. Wow, terulang lagi apa yang pernah terjadi, terulang lagi apa yang pernah menjadi kesakitan, pernah menjadi kekecewaan. Dan ya, ibaratnya ngasih lihat dunia, ya kakak dengan dia hanya sedang, ya kayak nggak ada pembelajaran yang diambil. Ya udah ngasih lihat, ini kayaknya nggak bisa nih gitu, kayak ini berat gitu. Jadi dia benar-benar berpikir, bagi seorang divine maskulin ya, semakin dia lama berpikir, semakin dia mikirkan apa yang benar-benar dia omongin, itu semakin baik. Berarti dia benar-benar berpikir, benar-benar ngerasa apa yang diinginkan oleh kakak. Jadi bukan hanya takut kehilangan. Jadi di sini kuncinya adalah kalau kakak cuman pengen dia takut kehilangan, udah bisa dapatin. Tapi kalau dia benar-benar hati dia klik dan dia benar-benar ingin mencintai dan memperjuangkan sampai gimana pun apapun yang terjadi, still masih butuh waktu untuk divine feminine masuk ke dalam spiritualitasnya, masuk untuk menyembuhkan banyak luka dalam diri dia. Itu karena divine feminine masih ada jebakan kekecewaan, jebakan sakit hati yang nggak dirasa atau nggak dipikirkan oleh divine feminine di sini masih. Itu ya, itu yang terjadi, itu yang pengen dikasih lihat oleh energi yang sekarang bermain. Jadi dunia pengen ngasih lihat real kenyataan, real kehidupan itu seperti apa, yaitu dengan menyadari bahwasanya apa yang untuk kita itu memang akan untuk kita. Tapi apakah yang untuk kita itu datang di waktu yang tepat dan di saat dia benar-benar siap atau belum? Nah, itu tergantung dari kitanya. Kita menginginkan sesuatu yang cepat-cepat sekarang, tapi ternyata energinya belum siap ready. Ibaratnya kayak energinya masih mentah, setengah jadi, ya terulang lagi dong sih. Jadi biarkan energinya bermain, jadi nikmati, enjoy the moment. Semua hal itu perlahan. Kenapa sih harus semuanya terburu-buru sih? Energinya ada gitu, seperti yang aku bilang tadi dari awal, yang memaksakan harus sekarang juga. Tuh apa sih yang dicari gitu, apa yaitu setelah dia balik, setelah dia sakit hati, setelah dia seperti itu, apakah hidup akan berubah jauh lebih baik? Ya gitu. Jadi enjoy the moment, biarkan dia datang benar-benar di energinya setidaknya 80-90% hanya untuk kakak, tidak dalam energi yang setengah-setengah. Okay, so that's it. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.